Jumpa lagi para sahabatku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Para sahabatku terkasih, sesi ini saya masih mengajak kita untuk melihat apa yang terjadi belakangan ini di wilayah timur Indonesia, yakni beberapa pendeta yang dengan sengaja menjelekkan gereja Katolik, demikian juga Paus. Dan sesi ini saya mengajak kita untuk melihat dari sudut pandang psikologi mengapa mereka melakukan hal ini. Para sahabatku terkasih, judul ini jelas bagi kita bahwa di sini saya memberikan sorotan secara khusus, secara istimewa terhadap atau kepada para pendeta di wilayah timur Indonesia yang hadir menjelekan gereja Katolik, demikian juga Paus. Maka saya berharap di sini para saudaraku, saudariku dari gereja Kristen Protestan yang lain yang sudah hidup sebagaimana mestinya menjalankan kehidupan iman dengan baik selama ini, saya pikir tidak perlu ikut memberikan komentar. Karena apa? Beberapa konten sebelumnya yang saya buat, ada banyak saudara-saudari dari gereja Protestan ikut komentar. Dan komentarnya itu komentar yang negatif. Seolah-olah para saudara itu ikut mendukung apa yang dilakukan oleh beberapa pendeta error dari wilayah timur Indonesia ini. Seolah-olah Anda mendukung. Maka saya katakan, kalau Anda sudah hidup baik, tidak perlu Anda ikut nimbrung memberikan komentar yang negatif terhadap apa yang kami sampaikan. Para sahabatku terkasih, kita ketahui bersama bahwa gereja Katolik sejak awal hingga saat ini tidak pernah mau mencampuri urusan agama lain. Gereja Katolik tidak pernah mau sibuk membicarakan mengenai agama lain. Itu dilakukan oleh gereja Katolik sejak dulu hingga saat ini. Karena apa? Gereja Katolik berprinsip bahwa iman itu adalah urusan personal. Maka silakan masing-masing pribadi menghidupi ajaran imannya. Dan gereja Katolik tidak pernah mau mencampuri urusan orang lain terkait kehidupan beragama. Maka para sahabatku terkasih, melalui konten berikut ini, saya berharap kalau memang Anda sudah hidup secara baik, tidak perlu memberi respon secara negatif. Karena sasaran pembicaraan saya ini jelas. Saya tidak berbicara kepada atau umat Kristen, Kristen Protestan secara umum, tetapi tertuju dengan jelas kepada beberapa pendeta error saya kategorikan yang hadir menjelekkan gereja Katolik, demikian juga Paus. Saya bingung, apa kesalahan gereja Katolik? Apa kesalahan Paus? Maka hadirlah orang-orang ini menjelekkan gereja Katolik, demikian juga Paus. Saya bingung. Apa kesalahan gereja Katolik terhadap Anda? Apa kesalahan Paus? Maka para sahabatku terkasih, saya mengantar saudara-saudari untuk melihat ini secara psikologi. Mengapa orang-orang ini menjelekkan gereja Katolik, demikian juga menjelekkan Paus. Para sahabatku terkasih, dikutip dari wordpress.com, teori psikologi mengatakan bahwa seseorang mempunyai kebiasaan menjelek-jelekkan orang lain karena beberapa faktor. Di sini ada 4 faktor. Kiranya ini bisa memberikan sebuah pencerahan atau masukan yang baik bagi kita. Pertama, karena iri atau sirik. Banyak orang, sadar atau tidak sadar, merasa tidak suka melihat kesuksesan orang lain. Ini manusiawi dan tidak pun saya katakan ini, semua kita pasti mengalami, melihat, merasakan ini di tempat kita masing-masing. Baik sukses di bidang pendidikan, karir, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Karena dia tidak mampu berbuat sama atau bahkan tidak mampu berbuat lebih, maka satu-satunya cara berkompensasi yaitu menjelek-jelekan orang lain.
Jadi jelas di sini karena dia tidak sanggup, dia tidak mampu melakukan sesuatu, bahkan melakukan lebih dari yang dilakukan orang lain, maka cara satu-satunya menutupi apa yang dia punya pada saat itu adalah dengan cara menjelekkan orang lain. Dengan cara seperti itu, maka rasa irinya seolah-olah sudah tertutupi. Dia memperoleh kepuasan psikologis, walaupun kepuasan psikologis itu sifatnya semu. Sifatnya semu. Para sahabatku terkasih, sekarang kita bertanya, mengapa orang ini atau pendeta-pendeta ini iri terhadap gereja Katolik? Akhirnya menjelekkan gereja Katolik, demikian juga paus. Saya yakin ini pasti ada beberapa faktor penting yang ditemukan atau dilihat dalam tubuh gereja Katolik. Demikian juga pada paus itu sendiri. Yang pertama, gereja Katolik memiliki pemimpin tunggal. Gereja Katolik memiliki pemimpin tunggal. Sekarang saya bertanya kepada Anda, pendeta-pendeta yang saya kategorikan sebagai pendeta-pendeta error-error dari timur ini. Saya bertanya kepada Anda, siapa pemimpin tertinggi Anda? Adakah pemimpin tertinggi Anda? Adakah? Siapa? Kalau ada, siapa pemimpin tertinggi Anda? Anda berjuang berdasarkan gereja Anda masing-masing. Sementara dalam gereja Katolik jelas ada pemimpin tertinggi. Untuk seluruh umat Katolik di dunia ini punya satu pemimpin tertinggi, yakni paus. Kemudian hal yang kedua, paus memang punya pengaruh yang begitu besar bagi dunia. Barangkali Anda melihat, Anda iri melihat pengaruh paus. Keberadaan paus diakui di seluruh dunia. Ini jelas, keberadaan paus itu seluruh dunia mengakui. Sementara Anda, keberadaan Anda itu siapa yang mengakui? Keberadaan Anda hanya diri Anda sendiri yang Anda akui atau yang mengakui. Orang lain tidak mengakui keberadaan Anda. Tapi paus, kehadirannya di muka bumi ini diakui oleh seluruh dunia. Maka dalam konten sebelumnya saya katakan, ketika paus hadir atau berkunjung ke Indonesia, bangsa, negara menyambutnya. Anda siapa yang pernah menyambut? Tidak ada yang pernah menyambut Anda. Bangsa menyambut, negara menyambut, mimpi. Itulah paus, punya pengaruh yang begitu besar bagi dunia. Nah, sekarang hal berikut. Kalau Anda iri terhadap gereja Katolik, kalau Anda benci terhadap gereja Katolik, menjelek-jelekkan gereja Katolik, demikian juga paus. Saya bertanya kepada Anda, apa kehebatan dari gerejamu yang pernah Anda lakukan untuk dunia? Apa kehebatan Anda? Kehebatan Anda letak di mana? Pernahkah gereja Anda itu punya pengaruh bagi dunia? Kehadiran gereja Anda itu punya pengaruh yang begitu besar bagi dunia. Di mana letaknya? Tunjukkan. Silakan Anda tunjukkan. Kalau dalam gereja Katolik jelas, Anda lihat. Contoh sederhana, kalender yang Anda pakai itu, itu kalendernya gereja Katolik. Sadar itu, sadar. Anda tidak punya pengaruh apa-apa. Gereja Katolik begitu besar pengaruhnya bagi dunia. Anda tidak punya pengaruh. Salah satu pengaruh yang jelas kita lihat, kita rasakan, kita hidupi setiap waktu, setiap saat, setiap harinya adalah kita hidup dalam kalender gereja Katolik. Kalender Masehi yang kita hidupi. Adakah kalender Anda? Kalau Anda tidak setuju dengan itu, silakan buat kalender Anda, silakan. Silakan buat kalender Anda. Tapi Anda perlu ingat, ini pengaruh gereja Katolik. Sementara Anda tidak punya pengaruh apa-apa. Tapi berani-berani menjelekkan gereja Katolik, menjelekkan paus. Nah, kemudian hal berikut. Saya tanya kepada Anda. Ingat, Yerusalem itu adalah atau di sana terdapat situs-situs suci. Kita ingat Yesus pada masa hidupnya di Nazaret, di Yerusalem dan sekitarnya. Maka saat ini begitu banyak situs suci yang ada di sana.
Kalau Anda punya pengaruh, Anda punya pengaruh bagi dunia, adakah gereja Anda itu ditemukan di Yerusalem, di Nazaret, kampung asal Yesus? Adakah gereja Anda ada di sana? Di sana itu 95% itu gereja Katolik yang ada. Gereja Katolik yang ada, selebihnya itu gereja Ortodoks. Anda cari, Anda pergi ke Yerusalem. Maka Anda sibuk membicarakan tentang Yesus, berkhotbah tentang Yesus, khususnya para pendeta ini. Khotbah tentang Yesus dan lain sebagainya. Yesus yang mana? Yesus yang mana yang Anda khotbahkan? Sementara di Yerusalem sendiri, begitu banyak hal dilakukan Yesus semasa hidupnya. Di sana situs-situs suci itu tidak ada gereja Anda. Di sana yang ada gereja Katolik. Anda harus malu di sini. Anda harus malu. Anda dengan percaya diri menjelekan gereja Katolik. Seolah-olah Anda begitu hebat di mata dunia ini. Pengaruhmu di mana? Tidak ada pengaruhmu apa-apa. Di Yerusalem dan sekitarnya, situs-situs suci yang ada di sana itu, di sana ada gereja-gereja Katolik yang berdiri. Gereja Anda tidak ada. Ini hal yang perlu Anda pikirkan. Kemudian hal berikut, kalau Anda memang punya pengaruh bagi dunia, lihat, di wilayah Timur Tengah, Abu Dhabi secara istimewa, di Abu Dhabi. Putra mahkota Abu Dhabi beberapa tahun belakangan ini menghibahkan sebidang tanah untuk mendirikan 3 rumah ibadat. Mendirikan 3 rumah ibadat. Kita ketahui di wilayah Abu Dhabi itu mayoritasnya adalah saudari-saudari kita Islam. Saudara-saudari kita Muslim yang tinggal di sana. Tapi putra mahkota Abu Dhabi menghibahkan sebidang tanah untuk didirikan 3 rumah ibadat. Dan 3 rumah ibadat itu berada di dalam satu lokasi, satu halaman. Besarnya, tingginya, ukuran semua sama. Anda tahu 3 rumah ibadat itu apa saja? Pertama, masjid. Yang kedua, sinagoga, tempat ibadat agama Yahudi. Dan yang ketiga, gereja yang diberi nama Fransiskus. Diberi nama Fransiskus. Itulah nama Paus saat ini. Kalau Anda punya pengaruh, Anda pasti punya gereja juga di sana. Memalukan, memalukan. Anda tidak punya apa-apa. Bagi dunia, dunia juga tidak mengenal Anda. Tapi begitu dengan gampangnya menjelekkan gereja Katolik, menjelekkan Paus. Anda sendiri melihat kehadiran Paus kemana-mana, dimanapun dia berada, penyambutan orang begitu menghormati dan mengagumi figur ini. Nah, ini hal yang pertama. Hal yang kedua, karena merasa rendah diri. Jadi pertama tadi iri, yang kedua karena merasa rendah diri. Misalnya, kita buat contoh ilustrasi. Ada seorang miskin selalu menjelek-jelekan orang kaya dengan menuduh bahwa kekayaan yang dia miliki itu adalah hasil korupsi, suap, pungutan liar, dan lain sebagainya. Karena dia tidak punya apa-apa, untuk menutupi ketidakpunyaannya itu, menutupi rasa rendah dirinya itu, dia kemudian menjelek-jelekan orang lain. Padahal dia tidak tahu kekayaan yang dimiliki oleh keluarga itu dari mana datangnya. Sama dengan ke beberapa pendeta dari wilayah timur ini. Karena merasa rendah diri, tidak sanggup berbuat apa-apa. Tidak sanggup berbuat apa-apa. Akhirnya apa? Jalan keluarnya menjelek-jelekan gereja, menjelekkan Paus yang tidak berdasar apa-apa. Maka pesan saya juga kepada para sahabat, para saudara yang aktif di media, harus jeli membaca berita atau informasi yang penting supaya tidak terprovokasi dengan orang-orang yang menjadi provokator, teristimewa di dalam gereja. Hal yang ketiga, karena masalah persaingan. Misalnya, persaingan dalam bisnis, persaingan dalam bidang politik, karir, dan lain sebagainya. Maka kita lihat masalah persaingan. Dalam konten sebelumnya saya sudah katakan, mungkin ya, para pendeta ini sudah kebingungan, sudah kekurangan jemaat.
Maka untuk bersaing dengan gereja Katolik, dia harus pertama-tama menjelekan gereja Katolik dan paus. Para pendeta yang menjelek-jelekan paus dan gereja Katolik ini, saya pernah katakan juga dalam konten sebelumnya, silakan lanjutkan untuk menjelekkan gereja Katolik dan paus. Silakan lanjutkan sampai mampus Anda nanti, capek Anda akan berhenti sendiri. Gereja Katolik tidak akan berubah. Gereja Katolik tidak akan berubah. Maka kita lihat belakangan ini banyak aliran-aliran dari gereja-gereja ini sibuk memperkenalkan gerejanya. Bahkan memperkenalkan gereja melalui brosur. Di rumah saya itu sudah sekian kali orang datang memperkenalkan aliran baru. Kurasa aliran-aliran kalian ini. Aliran-aliran dari pendeta-pendeta ini yang menjelekkan gereja Katolik dan juga paus. Mungkin aliran-aliran mereka ini. Jadi sudah beberapa kali datang ke rumah saya, memperkenalkan gereja mereka dengan membawa brosur. Yesus kok diperkenalkan pakai brosur? Yesus tidak diperkenalkan pakai brosur, tapi Yesus itu diperkenalkan melalui hidup kita. Kita menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Di sana kita menampakkan kehadiran Yesus. Bukan memperkenalkan Yesus pakai brosur. Kemudian hal yang keempat. Karena mengidap psikopat. Apa itu psikopat? Psikopat adalah istilah non-medis yang umum dipakai untuk menyebut seorang penderita gangguan kepribadian dengan kecenderungan yang melanggar norma sosial, manipulatif, tidak memiliki empati dan penyesalan, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah, serta cenderung mengabaikan keselamatan dan tanggung jawab. Maka lihat apa yang terjadi saat ini. Beberapa pendeta ini tidak merasa bahwa itu salah atau benar yang mereka lakukan. Yang penting mereka menjelekkan gereja Katolik dan paus terlebih dahulu. Maka mereka juga dikategorikan sebagai penderita psikopat. Dan mungkin orang ini harus diobati terlebih dahulu. Supaya mereka normal lagi. Nah, orang yang menderita psikopat ini atau mengidap psikopat ini suka menjelek-jelekan orang lain. Benar ya? Sudah jelas, ini sudah terjawab. Bahkan suka ngobrol kebohongan-kebohongan tentang orang lain yang tidak disukainya. Maka di sana banyak karangan bebas tentang gereja Katolik, banyak karangan bebas tentang paus. Kenapa tidak disukai? Tidak ada alasan yang jelas. Sebab dia punya impulsif, tidak ada alasan yang rasional. Nah, pada tingkat psikopat, bukan hanya menjelek-jelekan yang dia lakukan, tetapi sudah memasuki wilayah fitnah. Ini sudah memasuki wilayah fitnah. Maka apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh para pendeta, beberapa pendeta dari wilayah timur Indonesia ini sebenarnya sudah atau mengarah kepada sudah memfitnah gereja Katolik, demikian juga paus. Para sahabatku terkasih, inilah beberapa hal dari sudut pandang psikologi mengenai beberapa pendeta dari wilayah timur Indonesia yang suka menjelekkan gereja Katolik, demikian juga paus. Semoga ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.